Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, info terbarunya Bapak Ibu bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2023 dinilai tidak efektif. Nah, dengan demikian, apakah berbelok jadi pengangkatan pegawai negeri sipil atau pengangkatan PNS? Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui kira-kira apa dan bagaimana jawabannya, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Melihat pemerintah pusat yang menuai banyak protes dari Pemda, kemudian DPR RI pun turun ke lapangan untuk mencari tahu apa yang menjadi permasalahan dalam sedikit jumlah kebutuhan formasi P3K ini. Pemda membuat para tenaga honorer ketar-ketir lantaran mereka dalam arti Pemda yang membuka kebutuhan formasi P3K dengan jumlah terlalu sedikit. Nah, ini informasi yang Bapak Ibu kita kutip dari berita sulra.com Bapak Ibu ya, yang mana berita sulra.com membuat informasi terkait dengan ini, dan hal ini saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu bahwa di sini ada satu informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K yang dinilai tidak efektif. Ada apa ini Bapak Ibu? Permasalahannya salah satunya adalah karena formasi yang dibuka oleh daerah yang jumlahnya sangat minim. Jumlah kebutuhan yang sangat sedikit ini mematahkan harapan para tenaga honorer bisa menjadi pegawai ASN dengan gaji tetap. Namun banyak pemerintah daerah yang mengeluhkan anggarannya tak cukup untuk mendanai para formasi P3K sehingga kebutuhan yang diusulkan pun sangat sedikit. Sementara itu, Kementerian Keuangan mengungkap bahwa telah siap dana untuk pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan atau dengan Surat PMK nomor 212 dan PMK nomor 211 tahun 2022. Dana tersebut adalah dana dukungan untuk penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau penggajian P3K. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan pun menargetkan 1 juta lebih calon P3K tahun 2022 harus secepatnya diangkat menjadi aparatur sipil negara dalam arti ASN P3K. Sayangnya, masih banyak pemerintah daerah yang kesulitan membagi dana anggaran daerahnya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022. Mereka berharap tunjangan P3K juga ditanggung oleh pemerintah pusat. Melihat ribut dan ribut perihal pemerintah daerah yang mengungkapkan kesulitan fiskal untuk membayar penggajian P3K beserta tunjangannya, DPR ikut terjun mendalami alasan Pemda tersebut. Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, yang saat itu berkunjung ke daerah Purwakarta, mengungkapkan bahwa tampaknya penyelesaian tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K seluruhnya ini bukan pilihan yang tepat. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda yang menilai bahwa pengangkatan honor menjadi ASN P3K ini seluruhnya bukan suatu pilihan yang tepat. Artinya tidak efektif dengan cara seperti itu. Lebih lanjut, Saiful Huda mengatakan dan memaparkan alasan adanya kendala dalam penerimaan P3K adalah kurang selarasnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbud, kemudian Kemenpan RB dan BKN dalam mengusut tuntas permasalahan ini. Itu adalah penilaian Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda.
Ia juga berpendapat bahwa kebijakan yang saat ini belum sinkron karena saat ini pemerintah pusat menetapkan hanya akan menanggung gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sementara tunjangan pegawai P3K sendiri harus ditanggung dalam anggaran daerah. Jadi sementara itu, dengan keadaan anggaran yang tak cukup, pemerintah daerah pun kesulitan untuk bisa kembali merekrut pegawai P3K selanjutnya. Saiful Huda pun angkat bicara mewakili para pemerintah daerah yang kewalahan melakukan perekrutan pegawai P3K ini. Menurutnya, kebijakan dari pemerintah pusat belum holistik sehingga gaji P3K saja yang ditanggung pemerintah pusat dan tunjangannya harus ditanggung oleh daerah. Artinya, ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh pusat, melainkan sebagian ditanggung oleh daerah, yaitu tunjangan. Ini bertentangan dengan keinginan pemerintah daerah atau bertentangan dengan keinginan Pemda yang mau tunjangan juga harus ditanggung oleh pusat. Sementara pusat hanya menanggung gajinya dan melimpahkan tunjangan itu kepada daerah. Karena itu, menurut Saiful Huda, bahwa pengangkatan P3K ini tidak efektif menuntaskan tenaga honorer sebelum dihapuskan November nantinya. Sebab itu, DPR berpendapat bahwa para tenaga honorer ini harusnya diangkat menjadi PNS sebagai solusi untuk jangka panjang. Nah, Bapak Ibu, ini adalah informasi terkini seputar pembahasan persoalan honorer yang mana oleh Komisi 10 DPR RI, yang mana di sini disampaikan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda bahwa pengangkatan honorer seluruhnya menjadi ASN P3K ini tidak efektif. Namun, sepertinya ada sinyal bahwa dari Komisi 10 menyampaikan supaya penyelesaian honorer ini dialihkan sebagian menjadi PNS. Kenapa? Karena dengan P3K yang program penggajiannya dari pusat lalu tunjangannya ditanggung oleh daerah itu sepertinya kurang efektif. Tetapi dengan mungkin ya diangkat menjadi PNS, maka sepenuhnya semuanya itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah, Bapak Ibu honorer jangan cemas ya. Silahkan banyak berusaha untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya sebagaimana informasinya bahwa tidak hanya pengangkatan ASN P3K saja, melainkan disarankan untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ini informasi terkini terkait dengan pembahasan honorer. Semoga impian Bapak Ibu honorer bisa nyata menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.